Saudara, saya minta izin hari ini saya akan khotbahnya di bawah ya. Jadi teman-teman yang ada di atas yang di pojok-pojok mungkin duduknya bisa ke bawahan sedikit supaya kalau mau kelihatan gitu ya. Saya akan berdirinya di bawah aja hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara saudara yang tahun ini saudara itu punya sesuatu yang awal tahun kemarin nih ya. Saudara tuh mengidam-idamkan sesuatu dan itu adalah sesuatu yang saudara sangat rindukan. Adalah sesuatu yang saudara sangat ingin-inginkan di awal tahun kemarin. Ada enggak saudara? Apa yang saudara inginkan kemarin di awal tahun kemarin yang saudara paling harap-harapkan? Ada orang yang di awal tahun kemarin berharap-harap, aku berharap tahun ini aku bisa beli rumah. Aku berharap tahun ini aku bisa beli motor. Aku berharap tahun ini anakku lulus dengan baik, keterima di sekolah yang baik. Aku berharap tahun ini aku dapat jodoh gitu ya. Ada juga yang aku berharap supaya tahun ini, maksudnya tahun 2022 ini saudara ya, aku akan mendapatkan sesuatu yang baru, terobosan. Saudara, ada banyak dari kita yang kita ini pada waktu awal tahun kemarin, kita ini punya sesuatu yang kita idamkan, kita doakan gitu ya. Saya juga punya saudara, sesuatu yang saya idamkan, yang saya doakan. Kalau boleh saya tanya, saudara masih ingat enggak apa yang saudara idamkan di awal tahun kemarin? Masih ingat saudara? Ada yang saudara ingat? Ada ya saudara ya. Nah pertanyaan saya begini, gimana hasilnya? Ini kan sudah mau akhir tahun nih saudara. Gimana hasilnya? Ada yang oke, dapat, ada yang masih masa penantian yang kita tidak tahu sampai kapan. Ada yang 180 derajat sama sekali berubah dari harapan bayangan kita. Saudara kalau tanya anak-anak sekarang, apa sih yang paling kamu idam-idamkan gitu ya? Saudara tahu anak sekarang tuh idam-idamannya apa? Saudara tahu? Viral. Itu anak sekarang saudara ya. Viral. Jadi kalau mereka itu kalau main game, temen mereka itu unfollow saudara. Unfollow, wah itu bisa bete luar biasa dan itulah pemicu pertengkaran saudara. Kalau mereka tuh unfollow saudara. Jadi kalau tadinya friend, terus kalau bahasanya Facebook ini ya saudara, friend terus enggak friend lagi. Kalau bahasanya IG tadinya following tapi dia enggak follow lagi. Apalagi itu kalau ada di game-game tertentu yang tadinya mereka satu tim terus didepak keluar. Wah itu bisa luar biasa. Saudara, ada banyak orang beda yang diidamkan. Tapi banyak kali ketika kita ini melihat apa yang jadi hasilnya, biasanya gini saudara. Kalau yang sudah dapat seneng. Tapi ya sudah, ternyata begitu saudara ya. Sesuatu yang diidam-idamkan begitu didapat ternyata apa? Ya sudah. Ada juga yang menjadi stres karena nggak dapat. Ada yang nggak puas karena loh kok dapatnya cuma segini aja. Ada anak saya yang nomor satu kali dia berkata, Mama aku pengen beli sebuah tas, ya, sebuah dompet, dia bilang gitu. Aku pengen beli dompet, harganya sekian. Saya bilang gini, anak sekolah kok pakai dompet gitu? Gak usah lah, kamu beli di pasar aja, saya bilang gitu. Kalau dompetnya mahal-mahal, kalau mama yang pakai nanti dompet itu tak masukin kresek. Kenapa? Supaya gak rusak, saudara ya. Satu kali saya dikasih barang yang mahal sama orang gitu, pada waktu hujan-hujan, persis kayak kata suami saya, pada waktu hujan-hujan, bukan tasnya yang kehujanan, saya yang kehujanan Bapak Ibu, demi supaya tas saya nggak hujan. Sejak itu saya jarang banget pakai tas saya itu, males banget saudara ya. Saya bilang, jangan pakai itu, nanti kamu, toh itu paling kamu kresekin. Dia berkata, aku bukan mama, dia bilang gitu. Aku nggak akan kayak mama gitu, apa itu kayak gitu. Tapi aku pokoknya mau ini, baik kita beli. Beli saudara. Saudara tahu berapa waktu yang lalu dia pulang ke rumah, dia bawa itu dompetnya, dia berkata gini, dulu aku belum punya barang mahal ya. Aku rasanya kalau lihat barang mahal, orang pakai dompet mahal tuh rasanya piye banget gitu. Sampai aku maksa mama beli. Setelah kamu beli sekarang,
ternyata rasanya ya podo wae, sama diklemprakno saudara, rasa-rasanya ya podo wae. Saudara, bahwa sesuatu yang kita idamkan yang ada di dunia itu waktu kita dapat tuh ternyata kok ya senengnya nggak lama ya gitu. Senengnya kok nggak lama. Kenapa? Nah, kalau sukacita kita itu kita ukur pakai sesuatu yang kita dapat, yang kita idamkan, yang kita dapat, maka kita bisa nyasar. Jika sesuatu yang kita dapat itu menjadi ukuran Tuhan mengasihi kita, jika sesuatu yang kita idam-idamkan, kita doakan itu Tuhan beri kepada kita, itu menjadi ukuran buat itu kita mengukur kedahsyatan Tuhan, kita sangat salah. Itu sebabnya di dalam diri kita sering ada yang namanya lapar dan tidak pernah berhenti untuk menjadi kenyang. Maksudnya gini saudara. Tubuh, jiwa, dan roh semuanya punya rasa lapar. Kalau tubuh paling gampang. Jiwa punya rasa lapar, ya rasa lapar di jiwa adalah ketika kita bisa dikasihi dan mengasihi. Itu sebabnya ada orang yang kalau bisa mengasihi itu puas, itu jiwanya puas. Tetapi di dalam roh kita itu juga ada kelaparan tersendiri. Nah itu hanya bisa diisi dengan roh Allah. Cuman seringkali kita itu salah mendefinisikan lapar kita. Maksudnya gini saudara. Contoh pada waktu kita ini puasa saudara ya. Maka waktu kita lapar banget, apa yang paling kita pengen makan pertama kali? Sesuatu yang manis, betul saudara? Makanya kalau lihat itu es, itu yang namanya sirup, es sirup di pinggir jalan tuh wah rasanya udah ngiler-ngiler luar biasa. Kalau pas puasa, pas lapar saudara. Sehingga itu sebabnya banyak orang sampai ada sebuah perkataan berbukalah dengan yang manis, betul. Sehingga semua orang kalau puasa bukanya mesti yang manis dulu. Padahal saudara, secara ilmu kesehatan itu sangat salah. Saya nggak tahu loh saudara ya, ini kata Pak Lukas yang lagi sehat-sehatnya, saya percaya di sini kan ada banyak orang kesehatan nih yang lebih ngerti dari saya. Bahwa Pak Lukas yang lagi seneng dengan sesuatu makanan yang sehat ini dia berkata begini. Ketika kita ini memakan sesuatu yang manis, itu akan menjadi energi instan. Tiba-tiba kayak boosternya cepat. Tapi kemudian kita akan menjadi lapar dengan sangat cepat. Dan itu lapar yang luar biasa. Dan otak kita ini akan memberikan perintah kepada kita untuk kembali ke hal yang sama. Yaitu carilah yang manis. Sehingga itu sebabnya orang kalau sudah minum manis, makan manis, gula, tahu-tahu diabetes, enggak berasa. Loh aku padahal ya enggak seberapa loh makan manisnya, enggak berasa saudara. Dan semakin kita makan manis, semakin kita akan tertuju ke arah sana. Kenapa? Karena kita memberi makan yang salah kepada tubuh kita. Sama, ketika kita memberi makan yang salah kepada roh kita, maka yang terjadi adalah kita sepertinya kena instan booster, energi tinggi. Tapi tahu-tahu rohani kita loyo. Tahu-tahu kita nggak punya kekuatan, tahu-tahu kita menjadi lemah banget dan kita tidak tahu kenapa kita menjadi lemah. Lalu apa yang terjadi? Di dalam tubuh kita akan di-drive, kita akan dituntun kepada sebuah arah yang sama. Itu loh cara yang kemarin itu akan bisa booster kamu. Jadi kembalilah ke situ dan kita akan kembali ke yang manis itu tadi. Sesuatu yang enak-enak doang buat hidup kita ini. Dan kita akan dapat mood booster dan drop lagi dan mood lagi dan drop lagi. Dan itu sebabnya orang Kristen hidupnya selalu up dan down. Karena kita makan sesuatu yang salah buat rohani kita. Nah, ada banyak dari kita membuat hidup kita jadi loyo ada di situ. Nah sekarang pertanyaannya begini, gimana dong caranya supaya saya ini gak jadi loyo? Gimana dong caranya supaya hidup kerohanian saya ini jadi hidup yang bergelora? Nah pertanyaannya gini sekarang, saudara masih ingat gak kapan saudara terakhir kali atau pernah gak di dalam hidup saudara gitu ya pertanyaannya. Pernah gak kita merasa bahwa kita ini full energi, sudah capek,
tapi tetap punya kekuatan. Udah berlelah-lelah tapi tetap senang. Kayak kita tuh gak punya capek sama sekali. Kapan itu? Pernah gak? Pasti pernah saudara. Kapan? Waktu kita tuh rasa hati kita tuh bisa wah selalu seneng gitu ya. Selalu seneng gitu, selalu menggelora. Capek aja gak berasa. Korban aja gak berasa. Kapan saudara? Waktu jatuh cinta. Betul saudara ya? Waktu jatuh cinta. Udah ngantuk-ngantuk, sudah kesel. Ditelepon. Udah ngantuk-ngantuk, sudah kesel. Hujan sisan, ya toh? Grimes sisan. Mamanya dari belakang berkata, "Nak, tolong beli no kecap di warung sebelah nemplek rumah." Dia berkata gini, "Halamah, kesel." Nah, kan gitu toh. Coba begitu WA call berdering kering. Gitu ya. Yang aku tuh rasanya tuh tenggorokanku gak enak. Aku tuh sebetulnya butuh obat sih. Tapi nek kamu gak kesel loh ya, katanya gitu kan. Kalau kamu gak kesel loh ya, bisa gak kamu antar aku beli obat? Saudara, tebak jawabnya apa? Capek enggak? Oh enggak apa-apa kok, enggak kesel. Nah saudara, baru jawab mamai, beli kecap templek rumah we kesel, tapi ini suruh jemput menerjang hujan saudara. Dilakoni. Kenapa? Karena jatuh cinta. Sama. Ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, itulah yang namanya kekuatan ndak habis. Orang kalau ndak jatuh cinta, aplesan tuh ada aja, banyak aja. Udah alasan ini, alasan itu saudara ya. Ada nanti baru ngomong sedikit, alasan, aduh biaya aku gak ke gereja, soalnya aku pegel. Nanti, aku enggak ke gereja, soalnya aku gimana ya. Alasannya banyak saudara. Tapi orang yang jatuh cinta, pegel, kita akan ngomong gini, pegel sitik ayo kok. Udah apa-apa, berangkat. Lah kok pegel, sakit kepala ngeng nyut gitu ya saudara. Berangkat enggak ke gereja. Kita kalau jatuh cinta sama Tuhan kita bilang gini, Tuhan enggak apa-apa, aku masih punya kepala aja kok, aku datang ngadep. Kira-kira gitu. Tuhan berkata, beri. Kita ngasih itu enggak dengan awal, kita ngasih itu dengan sukacita. Nah pertanyaannya gini, loh gimana dong caranya supaya kita ini jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Ada seorang yang papa saya pernah bercerita begini. Satu kali ada pasangan suami istri yang mereka itu mau bercerai. Ketika pasangan suami istri ini mau bercerai, lalu oleh penasihat pernikahan dia katakan, oke kamu boleh bercerai tapi ada satu syaratnya. Kita kasih waktu selama 40 hari, dia berkata begitu. Kamu pria perlakukan istrimu sebagai ratu dan kamu wanita perlakukan suamimu sebagai raja cuma 40 hari terakhir. Setelah itu kamu boleh bercerai. Dia berkata gini, itu yang pria yang sudah gak tahan sama istrinya bilang, aduh gimana saya bisa memperlakukan istri saya kayak gitu, dia tuh cerewet, dia tuh, nah ini yang istrinya sama aja, gimana saya bisa memperlakukan dia kayak gitu, dia itu pria yang gak tahu diuntung, rame saudara ya. Pokoknya penasihat pernikahan berkata bahwa tidak, kita akan ketemu lagi 40 hari, tapi 40 hari setelah kamu memperlakukan istrimu sebagai ratu dan suamimu sebagai raja. 40 hari kemudian mereka enggak balik. 2 bulan kemudian ketemulah dengan penasihat pernikahan ini dan berkata, loh mana katanya mau bercerai. Dia berkata gini, oh Pak siapa yang mau nyeraikan istri saya? Dia itu memang ratu betul. Istrinya berkata, siapa yang mau menceraikan dia? Saya ini beruntung. Dia ini memang betul-betul raja. Yang salah apanya saudara? Yang salah adalah ketika kita ada di tempat dan cara pandang yang salah, di pengejaran yang salah, maka tiba-tiba kita akan mendapatkan solusi yang salah. Mari kita buka dalam Kidung Agung 3.
Kidung Agung 3, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Kidung Agung 3 ayat pertama sampai keempat. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia. Jantung hatiku kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Saudara, firman Tuhan berkata, ayat yang kita baca ini adalah tentang bagaimana Sulamit hari itu mencari Salomo. Tapi firman ini ditulis dimasukkan di Alkitab bukan karena tentang Sulamit dan Salomo. Ini adalah tentang Yesus dan kita sebagai mempelainya. Nah, ayat ini bukan tentang Yesus yang cari kita loh. Ayat ini tentang kita yang cari Yesus. Kita yang cari dia duluan. Tuhan berkata begini firman-Nya. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemui dia. Kira-kira gini saudara. Kita ini sebagai mempelai Kristus, waktu kita tuh mau tidur malam itu aja loh. Masih eling Tuhan enggak? Masih ingat gak Tuhan, tadi seharian nih Tuhan, terima kasih ya Tuhan sudah jalan gini gitu. Masih ingat gak sih Tuhan tuh ngapain hari ini dan kita bisa ngomong gini, Tuhan malam ini aku gak mau tidur loh Tuhan. Kalau Tuhan gak temenin aku gak tidur nih. Aku gak tidur nih. Kira-kira gitu loh saudara. Atau kira-kira gini, mbah Tuhan, wes mbah gitu ya. Terus kita tidur blak gitu saudara. Firman Tuhan berkata gini, mempelai wanita itu mengejar kekasihnya. Sampai mau tidur aja dia gak jadi tidur. Dia cari lagi itu mempelainya. Dan firman Tuhan berkata, sampai aku mendapati dia, aku memegang dia dan membawa dia pulang. Aku akan, kalau gak mbok temeni Tuhan, aku gak jalan nih. Kalau gak mbok temeni Tuhan, aku gak mau. Engkau harus nemenin aku. Punya enggak kita kerinduan akan Tuhan, mencari Tuhan seperti itu? Yang pertama, ayo sama-sama kita kejar Tuhan, kejar pribadinya. Kalau kita mau jatuh cinta lagi dengan Tuhan, kejar Tuhan dan kejar pribadinya. Mengejar pribadinya itu kayak gini saudara. Kita enggak peduli dengan apa yang Tuhan bisa buat kita. Kita enggak peduli dengan Tuhan mau kasih berkat sekarang, ya enggak apa-apa puji Tuhan. Tuhan enggak kasih berkat, saya tetap cinta. Tuhan mau jawab doaku, aku cinta. Tuhan mau tolak doaku, bukan enggak jawab. Tuhan mau tolak doaku, aku tetap cinta. Itu tulus. Kalau anak-anak kecil, waktu mereka masih sangat kecil. Kalau saudara yang punya anak-anak kecil saudara ya. Waktu saudara datang dari pergi, lalu saudara bawakan dia, ada bawa permen, ada bawa jajan. Ada masa di mana ketika mereka sangat kecil, nggak tahu artinya permen, nggak tahu artinya uang, nggak tahu artinya jajan. Ketika mereka datang dan saudara berkata gini, ini mama bawa permen buat kamu, sini, ini mama bawa jajan loh buat kamu. Ketika dia datang, apa yang disambut? Permen? Tidak. Kalau anak-anak itu kecil banget, kalau anak-anak itu masih kecil banget, masih polos banget, dia nggak akan sambut permen saudara. Dia akan sambut engkau, orang tuanya yang disambut. Sering kali dengan kita berjalannya waktu saudara, kita kehilangan kepolosan kita dengan Tuhan. Kita kehilangan ketulusan kita dengan Tuhan. Kita kagum kalau Tuhan lakukan sesuatu, tapi kita tidak kagum kalau Tuhan itu nggak lakukan apa-apa. Kita kagum kalau Tuhan itu melakukan mujizat, tapi kita mutong kalau Tuhan itu tegur kita. Karena dengan berjalannya waktu, tiba-tiba kita itu kehilangan banyak di dalam perjalanan hidup kita ini dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak, ayo
gereja Tuhan, kita semua kembali mengejar Tuhan dan punya ketulusan. Mengejar Tuhan bukan karena apapun yang lain, hanya karena rindu, saudara. Hanya karena rindu tok, hanya karena menginginkan Tuhan tok. Gimana sih tuh, Bu mau mengejar Tuhan? Gampang saudara, waktu saudara berdoa, saudara sembah Tuhan, saudara baca firman, saudara sedang mengejar Tuhan. Orang kalau mengejar, kalau mengejar kekasihnya, saudara ya, itu baru dikasih surat, saudara ya, dikirimi surat. Waduh, surat itu dibaca. Saudara dikirimi surat, saudara. Dan hebatnya surat kita enggak kayak suratnya Tuhan enggak kayak surat kita. Zaman saya dulu, kalau saya kirim surat sama suami saya sudah belajar yang namanya email. Saudara ya, zaman dulu tuh udah ada email. Di email gitu. Wah, ini ngomong apa aja gitu di email gitu. Dari Aussie ke Indonesia di email, Pak Lukas tak email banyak-banyak gitu. Nanti kalau sudah dia balas saudara ya, waktu dia balas, saya baca, saya tinggal pergi sekolah, pulang sekolah saya ngapain? Saya baca lagi. Mau tidur, masih ingat lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Suratnya dibaca lagi. Tapi saudara, kalau Pak Lukas itu kirim surat, dia cuma kirim surat doang. Yang tak baca suratnya, orangnya ada? Enggak. Nah itu bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan kita tuh ajaib. Dia ngirimin surat, kalau saudara baca suratnya, dia langsung datang. Loh lah enak toh saudara ya. Itu bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Tidak ada buku di dunia yang saudara itu kalau baca buku itu pengarangnya langsung datang. Kecuali Alkitab. Hanya satu Alkitab, kalau yang Tuhan yang tulis, begitu saudara baca, Tuhan langsung datang saudara. Tadi pagi saya ketemu seorang anak muda, dia berkata begini, aneh banget toh Miss, Alkitab ini aneh banget. Tiap kali aku baca nih, kayak Tuhan tuh kayak ngerti aja lo isi hatiku. Itu isa mas, tek gitu loh. Ini bukan orang yang hebat-hebat banget saudara. Ini bukan orang yang rohani-rohani banget. Tapi begitu dia baca, Tuhan hadir. Kalau kita baca, saudara baca, Tuhan hadir. Kejar Tuhan, baca firman-Nya saudara. Nah, masalahnya begini, apa sih yang seringkali membuat kita ini tidak bisa mengejar Tuhan? Problemnya adalah setan itu suka memberikan kepada kita itu yang namanya distraction atau dia tuh mengalihkan fokus kita. Dia tuh enggak langsung membuat kita berbalik 180 derajat. Tapi cuman membuat kita enggak fokus gitu aja. Sehingga membuat kita ini akan nanti pasti meleng sendiri. Saudara, pada waktu di Taman Eden di Kejadian 3 dikatakan di situ bahwa Adam dan Hawa tinggal di situ. Saudara pasti tahu firman itu, cerita itu ya. Adam dan Hawa tinggal di situ. Di ayat kalau enggak salah 14 dikatakan bahwa hari sejuk Tuhan itu jalan di antara pohon-pohon. Itu firmannya ngomong gitu. Jadi di hari sejuk Tuhan itu jalan dan Tuhan tuh temuin mereka. Dan itu ternyata emang biasa Tuhan datang ke taman itu. Ketemu sama Adam dan Hawa. Berarti saudara, Adam dan Hawa yang ada di situ, mereka sudah terbiasa untuk mereka memperhatikan apakah Tuhan datang atau tidak. Dari mana? Dari antara pohon-pohon. Firman Tuhan berkata gitu. Di antara pohon-pohon, kalau mereka lihat Tuhan datang, mereka langsung tahu ini Tuhan datang. Berarti yang dicari sama mereka pandangannya kemana? Ke antara pohon-pohon, bukan ke pohon. Di antara pohon-pohon. Setan datang dalam bentuk ular. Dan setan berkata begini, bukankah Tuhan bilang semua pohon ini gak boleh dimakan? Betul apa salah saudara? Betul apa salah? Betul. Karena manusia gak boleh makan pohon, manusia makan buah. Saudara ya, tapi lihat tuh loh, setan tuh kalau licik gitu. Manusia lihatnya mana?
di antara pohon-pohon. Perkataannya setan benar apa salah? Serasa betul. Dia cuma mau mengalihkan dari pandangan di antara pohon-pohon mencari Tuhan. Tiba-tiba dia melihat ke pohon. Dari yang tadinya mencari Tuhan, tiba-tiba lihat berkat. Nah, kalau setan ngomong, biasanya nggak langsung salah 180. Enggak, saudara. Loh kayak gitu, cuman alihkan. Nah, setelah itu begitu pandangan saudara kita teralih, dia langsung menipu kita, langsung bablas. Setan enggak membuat dia berkata bahwa, kamu kan gak boleh makan pohon itu kan katanya Tuhan. Dia gak langsung gitu loh saudara. Dia cuman mengalihkan pandangan. Dikit bagi. Fokusnya dari di antara menuju sip, dah gitu tak. Betapa banyak sering kali pandangan kita tuh cuman meleng dikit dari Tuhan. Yang tadinya kita cuman kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Terus tiba-tiba kita punya pergumulan saudara. Di tengah-tengah pengejaran kita kepada Tuhan. Lalu kita menjadi begitu lebih mengejar Tuhan. Tiba-tiba saudara. Ada yang membuat kita ini meleng dikit. Trep. Mungkin di tengah-tengah itu kita kecewa. Mungkin di tengah-tengah itu kita melihat kepada berkatnya orang lain. Membandingkan, loh kok ternyata kok wong iku kok entuke luwih akeh timbangane aku. Mungkin pandangan kita ini beloknya cuma dikit banget. Dari yang tadinya mengejar Tuhan di antara pohon-pohon. Tiba-tiba yang kita lihat pohonnya. Nah gitu doang. Dan terjadilah seluruh sejarah umat manusia jatuh sampai hari ini. Tapi Tuhan baik. Hari ini Tuhan berkata, kejar aku lagi. Seperti mempelai wanita. Dan Tuhan berkata gini, orang yang mengejar, Tuhan berkata di Kidung Agung tadi, aku mendapati mempelaiku. Dengan kata lain gini loh, Tuhan itu tuh memang mau dikejar. Tuhan itu pengen dikejar. Dan Tuhan tuh bukan niatannya sembunyi saudara. Dia tuh niatannya adalah saudara pasti akan menemukan dia. Tapi dia rindu kita kejar dia dulu. Kita rindu dulu, kita pengen dulu. Saudara, nah apa yang seringkali membuat kita ini meleng saudara. Mungkin itu kekecewaan, mungkin itu adalah hal-hal yang kita nggak lagi mengejar Tuhan. Dengan sederhana, tapi kita jadi punya agenda yang banyak, yang kompleks dalam hidup kita. Ayo kembali, punya hati yang sederhana aja. Cari Tuhan sederhana aja. Muliakan Tuhan di tempat ini sederhana aja. Memuji menyembah Tuhan sederhana aja. Gak penting kita kelihatan kayak apa. Yang penting Tuhan dimuliakan. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, apa yang kita kejar waktu kita mengejar Tuhan, kita mengejar pribadinya. Yang kedua adalah mengejar apa yang menyenangkan hatinya. Mengejar apa yang jadi selera Tuhan. Nah untuk itu saya rindu kita akan buka dalam Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani dia. Dia mendekati, Marta ini mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, firman ini bicara tentang, kisah ini bicara tentang ketika Tuhan Yesus habis pelayanan, capek gitu kan. Dia diundang di sebuah rumah di Betania, itu sebabnya gereja kita namanya Betani. Kenapa? Karena tiap kali Tuhan Yesus tuh capek jalan pelayanan kemana-mana,
Dia selalu beristirahat, rest. Dan menemukan orang-orang yang dikasihinya itu di Betani. Yang saya percaya itu juga Tuhan temukan di tempat ini. Yang sepakat katakan amin. Ya saudara ya, nah, itu aku. Gitu saudara ya, itu aku yang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan capek-capek Tuhan kesini Tuhan, aku yang akan datang melayani Tuhan. Nah firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu diundang oleh seorang yang namanya Marta. Marta adalah orang yang punya rumah, dia wanita yang punya rumah. Maria adalah saudara perempuannya, dari namanya kita bisa tahu bahwa nasib hidupnya gak terlalu bagus, gak sebagus Marta. Marta mengundang Yesus, Marta menyiapkan segala sesuatunya. Marta ini begitu repotnya, tapi hari itu firman Tuhan berkata, Maria ini seolah-olah cuma duduk di situ dan kayaknya gak ngapa-ngapain banget. Tapi firman Tuhan di versi The Message, Tuhan itu ngomong sama Marta itu gini ngomongnya. Marta, you're fasting far too much and getting yourself worked up over nothing. Maksudnya gini, kamu tuh ribetnya kebablasan dan membuat dirimu tuh melakukan yang sia-sia. Wih, saya pikir menyakitkan loh. Buat seorang yang buka rumahnya, saudara bisa bayangin kira-kira kayak gini saudara ya. Yang paling sederhana mungkin FA aja deh. FA, karena habis FA di rumah saya saudara ya. Ini mau FA gitu, oke FA. Wah dibersihin rumahnya, disiapin, udah dari belanja, siapin makan, apa, segala macam gitu ya. Mungkin hari itu kalau saya jadi Marta, saya akan kasih dia mungkin Tuhan itu mungkin ayam panggang atau apa segala macam ya. Dia udah belanja, itu ayam dibelanja, sapi, brokoli, wortel, apa segala macam itu pakai uangnya Marta semua. Belanjaan datang dia yang nyuci bersih semuanya. Potongin semuanya, memastikan semuanya akan ditaruh di meja dalam kondisi terbaiknya. Khusus karena Yesus datang. Dan Tuhan berkata, yang kamu lakukan itu ribet kebablasan dan gak ada harganya. Saudara, kalau saudara sampai di FA di rumah saudara dan Tuhan Yesus datang setelah kita ribet-ribet dan Tuhan berkata gini, yang kamu lakukan tuh sia-sia gak ada harganya. Saudara tersinggung gak? Saya bayangin kalau saya jadi Marta saya tersinggung loh saudara. Lailah, Tuhan dari tadi loh Tuhan. Aku yang kemeringet, aku yang gembrobios, aku yang keluar duit, aku yang sudah lakukan ini dan itu. Dan Tuhan engkau menganggapnya itu sia-sia. Kenapa? Karena kesalahannya cuma satu. Marta gagal menangkap selera Tuhan. Dah itu aja. Marta itu gagal nangkep yang Tuhan mau. Sedangkan Maria hari itu tahu bahwa ini mood Tuhan Yesus cuma satu. Dia cuma pengen didengar hari ini. Dia gak pengen makan besar. Dia cuma pengen didengar. Dan Maria di situ dan dia duduk. Dan dia lihat wajah gurunya. Dia tahu seleranya. Guru sedang ingin didengar aja. Dia gak pengen makan. Dia gak pengen melakukan apa-apa yang lain. Dia bahkan gak pengen untuk dikasih apa-apa hadiah atau apapun yang lain. Dia cuma pengen didengar. Dan dia berhasil menangkap. Itu selera guruku hari ini dan itu yang aku lakukan. Selera Tuhan kadang-kadang tidak sama dengan selera kita. Selera kita sama selera Tuhan itu jauhnya itu jempol saudara ya. Sering kali yang jadi selera Tuhan itu tidak sesuatu yang populer. Sering kali yang jadi selera Tuhan itu tidak sesuatu yang enak buat daging kita. Itu seringkali bahkan berlawanan dengan daging kita. Tapi itu selera Tuhan. Dan bagaimana cara nangkepnya? Gampang saudara. Kalau saudara terbiasa tadi mengejar Tuhan, saudara akan bisa nangkep selera Tuhan. Kejar dia dulu, saudara akan tahu nanti tiba-tiba, oh ini Tuhan sedang ingin ini. Ada selera Tuhan yang tiba-tiba akan muncul di dalam hati saudara. Di dalam hati kita ini. Saudara, pada waktu kita menangkap, mungkin hari ini saudara ya, apa sih yang jadi selera Tuhan? Mungkin buat Tuhan, Tuhan tidak pengen persembahan yang besar, tapi Tuhan pengen kita mengampuni. Atau gini,
Tuhan gak ingin kita ini kelihatannya sesuatu yang wow. Tapi Tuhan ingin kesederhanaan tapi dengan segenap hati. Itu Yesaya 1 berkata begitu. Atau kadang-kadang begini, selera Tuhan hari ini buat saya adalah tidak menjawab dengan emosi. Gitu saudara ya. Itu kadang-kadang Tuhan lagi bilang gini, aku sedang berselera melihat anakku tidak menjawab dengan emosi. Aduh padahal kita tuh sudah rasanya sudah jengkel gitu pengen jawab saudara. Tapi Tuhan berkata, enggak, aku lagi pengen lihat anakku ini bisa jawab dengan baik. Nah, orang yang bisa nangkep selera Tuhan, lihat, Tuhan berkata tentang Maria ini sesuatu yang sangat menurut saya ya, itu yang membuat mungkin Marta rasanya kayak loh gitu banget. Dia berkata gini, Maria telah memilih apa yang paling esensi kata Tuhan. Di versi The Message. Hanya satu yang esensi dan Maria telah memilihnya dan itu adalah menu utama yang tidak akan diambil daripada dia. Ini menu yang banyak disediakan. Tuhan berkata menu utama diambil, disediakan oleh Maria. Yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain. Tapi dia menangkap. Bukan karena Maria nggak ngapa-ngapain. Tapi karena dia tahu persis selera guru hari itu. Selera Tuhan hari itu. Nah, masalah kalau kita mengejar Tuhan, saudara ya, setan itu suka memberikan kita ini, membuat kita ini salah fokus, meleng dari fokus. Tapi kalau pada waktu kita mengejar apa yang menyenangkan hatinya, apakah yang biasanya akan mengganggu kita, yang menjadi penghalang kita? Sederhana saudara, yaitu seringkali kita sendiri yang cari tepuk tangannya. Biasanya selera Tuhan tuh gak pakai tepuk tangan. Saudara bisa yang bayangin, siapa yang mau tepuk tangan buat Maria yang cuma duduk di situ? Gak ada. Saudara ya, betul enggak? Siapa yang mau tepuk tangan buat hal yang dilakukan oleh Maria? Gak ada saudara. Tapi seringkali waktu kita ini mau menyenangkan hati Tuhan, seringkali itu berlawanan dengan keinginan daging kita karena kita tuh pengennya populer. Kita itu pengennya sesuatu yang dapat tepuk tangan, kita pengennya sesuatu yang diakui dan Tuhan tuh seringkali seleranya enggak kayak gitu. Kalau kita mengampuni, siapa yang mau ngakuin kita? Kalau kita bermurah hati, siapa yang mau ngakuin kita saudara? Kalau kita disuruh menjawab dengan ramah, siapa yang mau ngakuin kita? Gak ada saudara ya. Ya itu memang kita dengan Tuhan aja, tapi itu tepat seperti selera Tuhan dan Tuhan berkata, itulah yang namanya menu utama yang aku sukai. Yaitu ketika engkau melakukan tepat seperti seleraku. Saya ingat pada waktu 1 tahun yang lalu, saya ambil Sri, saya mau cerita dengan cepat. Pada waktu 1 tahun yang lalu saya ambil Sri dan Tuhan berkata, pada waktu itu kamu yang ngopeni gitu. Kurang lebih gitu ya saudara ya. Singkat ceritanya kamu yang ngopeni, jadi tiap hari saya pergi ke tempatnya dia, saya mandiin dia, saya kasih dia makan, saya doain dia, saya injilin dia dengan tidak mudeng saudara ya. Tapi itu yang dikerjakan selama berlama-lama saudara. Jujur saudara, pada waktu itu, di tengah-tengah masa itu saudara ya, itu adalah tengah-tengah di rumahnya dia itu adalah rumah yang di sebelah pasar yang kalau setiap kali saya ke sana tidak ada satu orang pun, tidak ada orang yang lihat saya, gak ada orang kasih tepuk tangan saya, gak ada orang itu yang tahu apa saya ngapain gitu saudara ya. Di sana itu gak ada yang tahu saudara. Dan itu harus terjadi tiap sore. Tiap sore. Tiap kali saya mau mundur saya berkata Tuhan aku tak mundur ya Tuhan ya. Tapi Tuhan tuh kayak dorong saya lagi gitu. Tiap kali saya mau mundur Tuhan tuh dorong saya lagi. Jujur saudara, ada waktu-waktu saya berkata begini sama Tuhan. Tuhan, aku iki lahopo Tuhan dek gini iki. Beneran Tuhan, saya bilang. Orang ini loh tak jak omongan gak mudeng, saya bilang. Tak doano gak mudeng, tak injili gak mudeng, tak openi gak mudeng. Aku ini loh lahopo di sini. Dimandiin, dikasih makan. Habis gitu saya yang dimaki-maki saudara ya. Saya dimaki-maki habis saudara. Dimarahin habis kalau udah pas kumat kayak gitu saudara. Saya dalam hati saya gini, Tuhan yang tak laku ini sia-sia loh Tuhan. Jujur saudara, hari itu saya berkata begini, Tuhan orang lain bisa pergi sama keluarganya Tuhan. Tuhan, orang lain Tuhan
bisa pelayanan ke bangsa-bangsa Tuhan, bisa pelayanan kemana-mana, tapi aku dikirim Tuhan ke sini. Saya bilang gitu, sama rada ngambek gitu kan saudara ya. Kayaknya Tuhan gak adil banget gitu loh saudara ya. Tuhan, Bu An, apa Los Angeles apa-apa. Katanya Pak Robi, San Francisco gitu ya. Apa kemana kek gitu Tuhan. Nang di tengah pasar ini, di pinggir pasar, di gubuk ini, gak ada orang, gak ada ini. Saudara, saudara ngerti yang saya maksud saudara? Saudara pernah ada di masa enggak? Di mana saudara itu melakukan sesuatu tapi benar-benar, saudara tahu itu benar. Tapi jauh di dalam hati saudara sebenarnya saudara kayak, saudara tahu itu menyenangkan Tuhan. Tapi itu enggak menguntungkan buat saudara. Saya berkata, Tuhan yang benar loh Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Jadi kalau tiap kali dia hilang saudara, kalau Sri hilang gitu. Tidak ada, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hilang Tuhan. Saya berkata gitu, sudah tak cari Tuhan, hilang Tuhan. Jadi perjanjiannya gini ya Tuhan, kalau besok dia nggak ada, berarti dia lepas, saya lepas. Karena kan dia sudah hilang Tuhan. Sudah tahu, besoknya saya datang, saya sudah disanggong di pinggir jalan, saudara ya. Saya sudah ditunggu di pinggir jalan sama dia. Gak sido meneh. Satu kali saya dimaki-maki habis saudara. Marah-marah, kata-kata kotor keluar semua dari mulutnya, saya dimaki-maki. Saya bilang gini, Tuhan, lihat tenang Tuhan. Sia-sia Tuhan, sia-sia. Ini lo tak doa, no, tak pakai air mata aku berdoa ini Tuhan. Sia-sia. Kalau dia enggak bisa berubah, tak anggap memang ini bukan jatahku. Itu mutungan saudara. Ini loh, bukan orang lain, saya enggak ngomong saudara. Ini loh saudara, mutungan. Tak anggap bukan jatahku, saya bilang. Lalu besoknya saya datang lagi, saudara tahu, dia bisa ngomong dengan sangat baik, dia ikut nyanyi memuji Tuhan, saudara ya, dia ikut berdoa. Aduh saya tuh bilang, tiap kali saya mau mundur, Tuhan yang membujuk saya, jalan lagi nak, itu seleraku, jalan lagi, jalan lagi. Sampai waktunya Tuhan bilang cukup, baru saya cukup. Tapi hari ini saya bisa bilang saudara, kalau saya dipercayakan hari itu bukan karena Sri yang beruntung. Mertua saya datang saudara, dia lihat Sri. Dia berkata begini, Sri, kamu ini beruntung Sri. Dia ketemu sama Bu Tanti, diopeni Bu Tanti, dikasih makan gini dan gitu. Itu mertua saya saudara. Tapi waktu Tuhan berkata cukup, saya lihat ke belakang, saya kaget. Ternyata yang untung itu saya. Karena sepanjang jalan, Tuhan itu terus bicara sama saya. Orang yang diajari sedang mengikuti seleranya Tuhan. Itu Tuhan tuh sedang bawa di dalam perjalanan yang, itu tuh perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan seringkali bilang gini, kalau waktu saya bersihin rumahnya dia dari sampah saudara, rumahnya itu dibersihin dari sampah, besok sampah dari pasar mana saja saudara ya, dikukuti dimasukin lagi di rumahnya saudara. Saya bersihin lagi, yang buang sampahnya sama Bu Tanti, buang lagi sampahnya saudara. Besok lagi datang itu sampah lagi banyak-banyak. Kadang-kadang itu makanan busuk-busuk dari mana-mana, dibawa dimasukin di rumahnya itu. Tuhan berkata begini, bukankah kamu juga seringkali kayak gitu? Bukankah aku memberi kamu segala yang baik? Tapi kamu suka simpan sampah dalam hatimu. Saya berkata, iya Tuhan. Saya tuh kalau lihat Sri, saya lihat saya saudara. Saya lihat diri saya sendiri. Waktu dia marah-marah dan Tuhan itu membujuk saya kembali dan saya kembali. Tuhan berkata begini, bukankah itu kayak kamu? Mirip kamu ya, Tuhan bilang. Sudah dikasih yang baik, mulutnya tidak bisa bersyukur. Marah-marah, protes, tidak terima. Kesenggol sitik ngamuk, gak trimonan. Saya berkata, bukan Sri yang beruntung. Saya berkata, itu saya yang beruntung. Sri lo cuma tak temok, saya lo ditemok Tuhan. Siapa yang berkata bahwa kita ini ditemok Tuhan, itu beruntung. Amin saudara. Kita ditemok Tuhan, Tuhan yang nemok kita. Makanya buat kita sebetulnya untuk mengikuti selera Tuhan, harusnya itu tidak berat. Saya ingin mengajak kita jadi gereja, cinta Tuhan lagi. Dan ikuti selera Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk Natalan. Apakah hari Natal ini jadi hari Natal yang selera Tuhan?
atau selera kita? Apakah hari Natal ini jadi selera Tuhan? Tuhan pengennya kayak apa Natalannya Tuhan? Tuhan kepengennya Tuhan mau dikasih apa? Tuhan kepengennya dikado apa? Atau itu jadi selera kita? Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Satu kali saya waktu hamil Joel, tadi pagi saya cerita. Saya sama Pak Lukas tuh pergi ke mall, saudara. Dan saya itu dicobainlah di situ sebuah kursi pijet. Nah, saudara ya, yang kursi pijet gitu. Waktu dicobain kursi pijet, oh, enak ya gitu ya. Pandangan saya tuh loh saudara, ini orang hamil dengan kaki bengkak saudara ya. Dikasih kursi pijet, saudara bisa bayangkan tuh. Oh enak ya gitu. Berapa mbak harganya mbak? Mbaknya tuh sebutkan sebuah harga gitu. Saya kaget, oh iya. Nanti ya mbak ya, saya berkata, kita jalan-jalan dulu ya mbak ya, nanti aku kembali ke sini. Itu artinya apa saudara? Artinya ora tuku gitu ya saudara ya. Nah saudara, benar kita tinggal. Setelah selesai jalan-jalan yang apa-apa yang lain, mau pulang Pak Lukas berkata lagi, kita akan kembali ke tempat kita yang pertama tadi. Mau ngapain? Udah kita kembali. Kembali kita ke tempat yang dia maksud saudara. Ternyata tempat kursi pijet itu saudara. Terus bukan kursi pijet, alat pijet gitu lebih tepatnya. Bukan kursi, alat. Nah dia berkata gini, mbak aku mau beli itu mbak. Loh saya berkata gini, buat apa? Saya bilang gitu, itu mahal, buat apa? Gak usah. Saya bilang, dah diam, dia bilang gitu. Aku ini, terus dia bayar itu, terus tolong ya mbak dibawain naik ke mobil. Sepanjang jalan saya berkata, buat apa toh? Diam, dia berkata, buat apa? Alah itu pak, itu ini. Dia lo gak nyoba saudara. Dia lo gak nyoba alat pijetnya, yang nyoba itu saya saudara. Sampai di mobil dia bilang gitu, ini hadiah ulang tahun buat kamu. Aku tahu kamu senang. Ini buat kamu. Mahal lo. Saya berkata gitu, mahal lo, eman lo. Udah gak apa-apa. Saudara tahu, sampai hari ini kalau saya capek, saya pakai alat pijet itu, saya selalu ingat, ini hadiah ulang tahun. Dan saya selalu berkata begini sama Pak Lukas, ini hadiah ulang tahun yang paling aku suka. Saya sampai hari ini masih terus dipakai. Ini yang paling aku suka. Kenapa? Tepat seperti yang saya inginkan. Bahkan saya enggak minta. Dia cuma baca dari raut muka saya. Dia bilang, wah enak ya, enak. Wah enak ya, enak tenan, enak ya. Cuman kayak gitu, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Berapa banyak dari kita sering dapat hadiah ulang tahun. Sepatu tidak bisa dipakai. Ya toh saudara ya. Dikasih banyak hal di ulang tahun kita. Ada enggak seringkali kita terima hadiah yang tidak seperti selera kita? Pernah? Loh pernah pasti saudara. Semua pernah saudara. Tapi bagaimana kalau kita dapat yang selera kita? Wow, kita akan sangat senang. Yuk kita buka ayat-ayat kita yang terakhir. Mari kita akan buka di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, nantikan Tuhan, orang yang menanti Tuhan bukannya tambah capek. Orang yang menanti Tuhan, minta D Pak John. Orang yang menanti Tuhan, orang itu akan semakin punya kekuatan yang baru kata firman Tuhan. Hari Natal besok saya rindu kita tuh tanya sama Tuhan, Tuhan kali ini tuh kan Tuhan yang ulang tahun nih ceritanya. Aku pengen kasih kado dulu buat Tuhan. Apa ya Tuhan? Tuhan pengennya apa? Bolehkah kita punya hati yang cuman pengen menyenangkan Tuhan aja? Berkat yang